Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa lagi di minggu terakhir tanggal 25 Juni tahun 2023. Marilah kita fokuskan perhatian kita untuk memuji dan menyembah Tuhan lewat ibadah dan perjamuan kudus keluarga Parlon Ministry di hari Minggu 25 Juni tahun 2023 ini. Untuk itu mari kita buka dengan kita berdoa bersama. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur di pagi menjelang siang hari ini, di hari Minggu tanggal 25 Juni tahun 2023. Kami bersyukur padamu Bapa untuk kasih setiamu, kemurahanmu. Kami bisa menyelenggarakan ibadah dan perjamuan kudus keluarga Parlon Ministry pada hari ini. Untuk itu Bapa, kami mohon kiranya Allah Roh Kudus pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesai. Dan biarlah melalui ibadah perjamuan kudus keluarga Warlot pada hari ini, nama Tuhan Yesus yang ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, selain Kau tiada. Selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau, diriku disusulkan sekalipun dari hati gelata beraya, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kini saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu, sediakanlah bacaan firman dari kitab Wahyu pasal 22. Mulai kita baca dari ayat 11 sampai ayat 21. Jadi hari ini di hari Minggu terakhir bulan Juni, Minggu 25 Juni tahun 2023, kita juga memberitakan firman bagian terakhir dari Alkitab, ya. Jadi sekali lagi siapkanlah Wahyu pasal 22
Kita baca mulai dari ayat 11 sampai ayat 21. Mari kita minta pimpinan Allah Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang sangat berharga dan indah di siang hari ini, di mana kami akan memberitakan firman-Mu dari bagian terakhir dari Alkitab, yaitu di kitab Wahyu pasal 22, mulai dari ayat 11 sampai 21. Untuk itu, mari Allah Roh Kudus urapi kami semuanya, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu maupun kami yang mendengarkannya. Sehingga apa yang diberitakan dan didengar pada hari ini, kami akan lakukan dengan pertolongan Allah Roh Kudus. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wahyu pasal 22 ayat 11 sampai 21. Siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk bersaksi tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Akulah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat kitab ini, jika seseorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Jikalau seseorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang bersaksi tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada Minggu 25 Juni tahun 2023 di siang hari ini, di mana kita sudah sampai dari bagian akhir kitab Wahyu dan bagian akhir juga dari Alkitab yang kita baca ya. Dan di sini kita diperlihatkan lagi waktu Rasul Yohanes yang menulis kitab Wahyu ini melihat Tuhan Yesus berkata bahwa dimulai dari ayat 11 ya, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat, dan seterusnya. Kalau orang tidak mengerti perkataan ini, orang akan bingung. Kok Tuhan berkata kalau sudah jahat buat jahat terus, kalau yang benar buat benar terus, yang kudus tetap kudus terus. Maksud perkataan ini kita harus mengerti majas. Majas itu idiom ya, idiom orang Yahudi. Kan Tuhan Yesus berkata sesuai dengan budaya Yahudi ya.
Yang dimaksud dalam kalimat ini adalah begini. Kita diperingatkan Tuhan bahwa kedatangannya sudah dekat. Kalau kita perhatikan baik-baik di Wahyu 22, ada 3 kali Tuhan Yesus katakan, "Aku datang segera." Yang pertama di ayat 7, kemudian di ayat 12, kemudian di ayat 20. Kalau sampai 3 kali Tuhan Yesus katakan, "Aku datang segera," itu berarti penting. 2 kali saja sudah sangat penting, apalagi 3 kali ya. "Aku datang segera," mungkin ada yang berkata, katanya datang segera, tapi sampai hari ini belum datang-datang. "Aku datang segera" dalam bahasa aslinya begini. "Aku datang sewaktu-waktu." Itu sebenarnya terjemahan yang tepat ya. Bisa malam ini, bisa besok, bisa lusa, bisa minggu depan, bisa tahun depan. Itu yang dimaksud. Jadi dengan kata lain, Tuhan Yesus memperingatkan kita orang-orang percaya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang mengikuti ibadah perjamuan kudus keluarga Warlot saat ini, supaya kita hidup berjaga-jaga, berdoa selalu, dan hidup selaras dengan firman Tuhan. Sehingga kalau tiba-tiba Tuhan Yesus datang dalam peristiwa pengangkatan atau rapture, kita mengalami pengangkatan. Kalau tidak, kalau kehidupan kita tidak berkenan bagi Tuhan atau tidak memenuhi syarat untuk pengangkatan, kita akan tertinggal. Dan waktu kita tertinggal, kita akan mengalami 7 tahun masa kesusahan besar, yaitu di masa antikris, ya, antikristus memerintah dunia. Dan tentu kita berharap kita tidak usah mengalami masa kesusahan 7 tahun itu, tetapi kita mengalami pengangkatan. Makanya Tuhan Yesus pesan tadi di ayat 11, "Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang benar, terus hidup benar. Yang kudus, terus kudus." Maksudnya gini, selama kita diberikan kesempatan, ini arti sebenarnya ya, marilah kita hidup benar dan kudus. Bukan hidup yang tidak baik, tidak kudus. Sebab ketika kita meninggal, misalnya meninggal, atau ketika Tuhan Yesus datang kita masih hidup dalam ketidakbenaran, maka itu yang terjadi. Itu maksudnya. Kalau yang tidak benar, hidup terus benar. Karena kalau Tuhan Yesus sudah datang, baru kita masih hidup dalam tidak benar, tidak kudus, itulah yang terjadi maksudnya ayat tadi itu. Ya, maka sebaiknya kita hidup benar, kita hidup kudus. Itu tidak susah kalau kita sungguh-sungguh sudah lahir baru, sudah menerima percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Firman Tuhan katakan, hidup kita yang lama sudah mati. Apa itu hidup lama? Manusia lama kita, yaitu suka berbuat dosa, suka jatuh-jatuh ulang dalam dosa, suka berdusta. Ada tadi katakan ya, orang yang berdusta, penyembah berhala, anjing-anjing tidak mendapat bagian. Itu artinya orang-orang dalam kategori itu jadi termasuk yang berdusta ya. Jadi hati-hati, banyak orang kita cuma berbohong kok. Itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga ya. Itu dikatakan tadi di ayat 15. Mereka akan tinggal di luar. Maksudnya di luar surga. Kalau di luar surga itu berarti neraka ya. Jadi di bagian akhir kitab Wahyu ini, peringatan keras dari Tuhan Yesus 3 kali Tuhan ulang-ulang, Dia akan datang sewaktu-waktu. Jadi aku datang segera itu artinya aku akan datang sewaktu-waktu. Bisa sekarang, bisa sebentar malam, bisa tengah malam, bisa besok, bisa lusa, bisa bulan depan, tahun depan. Tapi yang penting kalau kita hidup benar, kita hidup kudus, tidak bercacat celah, maka ketika Tuhan datang, Tuhan mendapati kita beriman dan kita akan mengalami pengangkatan. Nanti mengenai apa itu pengangkatan dan rapture akan saya bahas di minggu depan ya. Di bulan yang baru, hari Minggu tanggal 2 Juli tahun 2023, mungkin banyak orang-orang percaya belum tahu apa itu pengangkatan, apa itu rapture, cuma dengar-dengar. Tapi belum tahu apa sebenarnya dan apa syarat-syaratnya supaya kita mengalami pengangkatan.
Jangan cuma tahu tapi tiba-tiba terjadi pengangkatan, ternyata kita tertinggal. Tentu akan ada penyesalan ya jadinya. Jadi nanti minggu depannya kita mulai bahas apa itu rapture, pengangkatan, dan lain-lain. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari dikatakan, akulah Tuhan Yesus yang mengutus malaikatku. Jadi waktu menulis kitab Wahyu ini, Tuhan Yesus mengutus malaikatnya untuk memberi kesaksian tentang semua yang ditulis ini. Ya, untuk kepada ketujuh jemaat, ya. Ketujuh jemaat itu yang terletak di Turki sekarang ya, yaitu Efesus, Pergamus, Smyrna, apalagi Philadelphia, Laodikia, ada 7 jemaat ya. Jadi surat-surat yang ditulis dalam kitab Wahyu ini sebenarnya untuk orang-orang percaya di 7 jemaat. Tetapi 7 jemaat itu mewakili kita juga yang hidup di zaman akhir ini. Jadi surat ini juga tetap relevan, tetap cocok buat kita orang-orang percaya Kristus di akhir zaman. Jadi perhatikanlah baik-baik semua peringatan, pemberitaan yang ada di kitab Wahyu, sehingga kita akan memperoleh anugerah pengangkatan. Sehingga ditambahkan lagi di sini, siapa yang mengurangi atau menambah, kalau menambah akan mendapat hukuman-hukuman yang ada dalam kitab Wahyu ya. Kalau mengurangi, kita punya jatah di kitab kehidupan, di pohon kehidupan di Yerusalem baru juga akan dikurangi oleh Tuhan. Jadi Tuhan peringatkan, beritakanlah apa yang sesuai di kitab Wahyu, tidak perlu ditambah atau dikurangi ya. Tetapi tentu perlu kita mengerti apa aplikasinya, apa maknanya buat kita yang hidup di zaman sekarang. Itu maksudnya kitab Wahyu ini ditulis. Dan kemudian ada dikatakan, waktu Tuhan Yesus mengatakan, akulah Tuhan, aku adalah tunas keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Kenapa Tuhan Yesus disebut bintang timur yang gilang gemilang? Karena waktu Tuhan Yesus menyatakan ini, tidak lama kemudian terjadi nanti, ya itu akan kita alami ya, peristiwa pengangkatan dan masuk masa kegelapan, yaitu 7 tahun masa kesusahan. Jadi sebelum masa kegelapan itu, Tuhan Yesus sudah memperingati karena dia adalah bintang timur yang gilang gemilang. Dia menyinari di masa kegelapan 7 tahun itu ya, sebagai bintang timur. Ya, oke. Dan kemudian tertulis di ayat 17, Roh dan pengantin perempuan berkata, marilah. Siapa itu roh? Roh Kudus. Dan pengantin perempuan siapa? Jemaat Tuhan, termasuk kita. Jadi kita ini jemaat Tuhan adalah pengantin perempuannya Tuhan Yesus. Ya, kita sudah bahas di Wahyu yang lalu, pasal-pasal yang lalu, pesta pernikahan anak domba. Jadi kita waktu masa 7 tahun itu di bumi sedang masa kesusahan besar, kita di surga mengadakan bersama Tuhan Yesus dan semua penghuni surga pesta pernikahan anak domba. Sejak itu kita dikatakan sebagai pengantin Kristus. Makanya di ayat 17 dikatakan Roh Kudus dan pengantin perempuan, yaitu jemaat Tuhan, termasuk kita ya, mengatakan marilah. Maksudnya marilah semua orang untuk percaya pada Tuhan Yesus sungguh-sungguh, supaya jangan mengalami tinggal di luar surga, yaitu neraka ya, jangan. Kemudian di bagian penutup, Tuhan berpesan kepada Rasul Yohanes, aku datang segera. Itu yang ketiga kali ya, di ayat 20. Oleh sebab itu, mari kita betul-betul perhatikan himbauan peringatan Tuhan yang cukup keras ini. Jangan berkata, oh sampai saat ini dia belum datang. Kita kan tidak tahu waktunya. Tapi lebih baik kita ikuti perintah Tuhan untuk berjaga-jaga. Sebab ketika Tuhan datang, kita akan mengalami pengangkatan. Untuk itu sekali lagi saya himbau, marilah setiap hari kita rajin membaca Alkitab, firman Tuhan. Kita merenungkannya, kita meditasikan, dan kita lakukan. Dan kemudian
kita rajin juga bersaksi tentang kasih dan kemurahan Tuhan kepada orang lain, dan kita melayani Tuhan, melayani sesama, sehingga dampaknya satu saat banyak lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Demikianlah firman Tuhan di akhir kitab Wahyu ini. Kiranya ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik sekalian bersama keluarga. Nanti untuk lebih melengkapi, Oma Palar akan menambahkan. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman Barlot di rumah. Kita bertemu lagi pada siang ini. Kita hari ini membaca dari Wahyu 22, Wahyu terakhir dari seluruh yang kita sudah baca, kita sudah menjelaskan, kita sudah dengarkan, dan sekarang sudah yang terakhir ya. Saya tidak panjang di situ karena itu sudah sangat jelas. Cuma di sini saya hanya menambahkan bagaimana hidup kita untuk mengerti pada posisi Wahyu terakhir ini. Apa yang Tuhan Yesus dengan surat Yohanes ini dituliskan, kita baca, terus tiba-tiba saja kita mau lakukan sesuatu supaya kita bisa mengerti dan kita masuk pada akhir zaman ini. Tapi Tuhan Yesus datang. Sebenarnya ini sudah kita baca dari permulaan, dan kita juga hidup di dalam lingkungan, di dalam bimbingan Tuhan. Kehidupan itu yang membimbing seterusnya sampai kita tiba pada pembacaan akhir ini, masa kedatangan Tuhan. Saya tidak ulangi karena saya hanya menambahkan sedikit saja bahwa untuk mencapai apa yang kita baca ini, pasti saya tahu Bapak Ibu saudara-saudari semua sudah tahu. Kita menjaga kehidupan kita tetap pada jalur Tuhan. Kita menjaga hidup kita pada langkah, aturan, rambu yang Tuhan berikan. Bagaimana supaya kita mengingatnya, tetap bergaul dengan Tuhan, baca firman Tuhan, adakan hubungan dengan Tuhan, dan hubungan itu makin hari makin intim. Di saat kita makin intim dengan Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, maka apa yang kita baca Wahyu terakhir ini, kita mengerti, dan itu hati kita sudah siap. Tetapi pembacaan Wahyu 22 pada siang ini tetap tidak jubung-jubungnya Tuhan memperingatkan bahwa Dia segera datang. Dan sangat keras Tuhan mengatakan Dia sangat datang, dan apa yang Dia tulis itu tidak bisa dikurangi dan tidak bisa ditambahkan. Tuhan tulis ini melalui karya Roh Kudus, yaitu murid Tuhan Yesus Yohanes. Dia bagaimana diperlihatkan semua karya Tuhan, rencana Tuhan, pada akhirnya kita hidup bersama Tuhan. Saya selalu mengatakan ini tantangan. Peringatan Tuhan itu juga adalah tantangan, karena Tuhan sudah tahu hidup kita, hidup manusia, ya, tidak, kita sering tergoda oleh keadaan, karena yang kita lawan adalah iblis yang mau mengambil kebahagiaan kita. Itulah sampai Tuhan katakan pada akhir Wahyu 22 ini, tetap Tuhan katakan, aku segera datang, aku segera datang. Ya. Kalau peringatan itu selalu ada secara logika, berarti itu sangat keras. Tinggal kita yang membaca pembacaan akhir ini, apa reaksi kita. Tetap saya katakan yang tadi, bahwa hidup kita tetap harus berusaha
berusaha. Kenapa saya katakan berusaha? Karena selalu saya ulang-ulang, kita digoda oleh iblis. Ya. Tetapi kalau kita berusaha mau dekat dengan Tuhan, Tuhan mengambil kita. Tuhan selalu menjaga kita. Di saat mungkin kita tanpa sadar kita mau jauh, ya, tapi Tuhan tetap ambil kita, tetap menarik kita. Jadi di situ ada kerjasama kita dengan Tuhan, berusaha. Waktu kita berusaha, Tuhan datang memeluk kita. Waktu Dia datang, Dia menjaga kita, Dia memberikan hal-hal yang kita belajar bersama bagaimana pribadi Tuhan, bagaimana kita hidup dengan Tuhan, bagaimana dunia ini Tuhan ciptakan sampai kita ada di dalam, kita hidup bersama Dia, kita hidup damai sejahtera, sukacita. Ya, bagaimana kita saat kita seakan mau jatuh, Tuhan menarik kita kembali. Semua pelajaran itu ada di firman-Nya. Dan pada akhirnya Tuhan peringatkan keras dalam 3 kali. Berarti kita harus tetap hati-hati. Jaga kehidupan kita intim dengan Tuhan. Maka kita selalu terjaga oleh karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Pribadi, keluarga, dan setiap orang yang kita hidup, bergaul, itu juga menjadi hal yang kita harus ingatkan dengan cara kehidupan kita. Jadi firman Tuhan hari ini saya tidak panjang, hanya itu saja saya ingatkan. Mari kita jaga hidup kita, tetap di dalam Tuhan. Maka apa yang kita baca ini pada siang ini, itu menjadi milik kita. Dan kita hidup di dalam lingkungan Tuhan, maka hal yang selalu kita dengar peringatan itu tetap terjaga. Maka pada akhirnya dunia kita hidup bersama dengan Tuhan. Saya harap apa yang kita baca pada siang hari ini menjadi tanda bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tinggal Tuhan katakan, maukah kita bersama dengan Dia? Maka hidup kita pada dunia akhirnya akan hidup damai sejahtera, sukacita bersama Dia di surga. Hanya itu saya sampaikan, tambahkan sedikit saja karena itu sudah sangat jelas. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai kita jumpa lagi di minggu depan. Maranatha. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan tadi pemberitaan firman Tuhan tentang akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, marilah kita menuruti salah satu perintah firman Tuhan, yaitu melaksanakan perjamuan kudus sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Untuk itu, marilah kita siapkan hosti atau roti perjamuan kudus dan anggur perjamuan kudus. Marilah kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah ditaburkan tadi. Jadikanlah kami Tuhan untuk selalu berjaga-jaga dan berdoa menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali, supaya kami hidup tidak bercacat celah, hidup dalam kekudusan. Dan saat ini Bapa, kami mau melaksanakan perintah-Mu, yaitu melakukan perjamuan kudus. Untuk itu berkatilah, kuduskanlah hosti atau roti, anggur di rumah Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik, dan juga hosti dan anggur yang ada di House of Our Lord di Sentul City. Pimpinlah kami Tuhan, dan ampunilah sekali lagi dosa-dosa kami. Kami juga mengampuni sesama kami. Dan layakkanlah kami untuk menerima roti dan anggur perjamuan kudus yang adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus yang suci. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Amin. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik di rumah sudah menerima roti, hosti, perjamuan kudus, kalau ada firman-Nya silahkan dibaca ya. Dan kami juga di Sentul City akan baca. Dan ini merupakan pesan Tuhan buat Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, dan khususnya bagi keluarga Warlord Ministry. Silahkan dibaca. Amsal 3 ayat 9a. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, seperti Roma berapa adalah semua orang yang berlindung padanya. Nah, Berbahagialah semua orang yang Berbahagialah. berlindung padanya. Jadi Mazmur 121 ayat 3, 121 ayat 3, Tuhan tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Jadi perhatikannya teman-teman Warlord khususnya dan keluarga, pesan Tuhan di minggu yang akan berjalan di akhir bulan Juni tahun 2023, mulai hari ini 25 Juni sampai akhir bulan. Pertama, kalau kita memiliki harta, mari, harta itu kan dari Tuhan juga, mari kita gunakan selain untuk kebutuhan kita sehari-hari, kita pakai juga untuk memuliakan nama Tuhan, seperti untuk pelayanan, untuk membantu orang-orang yang memerlukan, yang susah. Dan kemudian pesan berikutnya, kalau kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, harus dengan sungguh-sungguh ya, dengan tulus, jangan cuma pura-pura atau formalitas saja. Oh iya, saya mengasihi Tuhan Yesus, tapi dalam perbuatan sehari-hari tidak menunjukkan kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Begitu juga terhadap sesama kita. Kalau kita tidak mengasihi sesama kita yang kelihatan ya, apalagi Tuhan yang tidak kelihatan, itu maksudnya. Terus berbahagialah orang-orang, apa maunya lagi?
yang ya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sesama, maka Tuhan berkata, berbahagialah kita umatnya yang berlindung kepadanya. Dan terakhir pesan Tuhan buat keluarga Warlot, kalau kita melakukan semuanya itu, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita akan tetap tegak, tidak goyah, dan penjaga kita tidak akan terlelap. Siapa penjaga kita? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjaga kita anak-anaknya melalui malaikat-malaikatnya yang Dia utus ya, menjaga kita. Jadi pesan Tuhan buat keluarga Warlot dan Bapak Ibu semua yang mengikuti ibadah dan perjamuan kudus Warlot saat ini sangat indah ya. Dan mari kita laksanakan perjamuan kudus, kita angkat hosti. Dan dengarkanlah firman Tuhan berkata dari 1 Korintus pasal 11 mulai dari ayat 23 sampai ayat 25. Bunyinya, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Tuhan diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Tuhan Yesus mengucap syukur atasnya. Tuhan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita ucapkan sama-sama, Tuhan Yesus, kami selalu mengingat akan pengorbananmu di kayu salib sebagai anak domba Allah yang telah menganugerahkan kepada kami dan keluarga kami keselamatan hidup yang kekal. Dengan iman kami terima hosti roti perjamuan kudus ini yang adalah persekutuan dengan tubuhmu yang kudus, tubuh anak domba Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, silakan makan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, mari kita angkat cawan perjamuan. Firman Tuhan berkata, demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu Tuhan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita ucapkan sama-sama, Tuhan Yesus, terima kasih buat darah-Mu yang suci yang sudah tercurah di atas kayu salib di Bukit Kalvari. Darah-Mu yang suci sudah memeteraikan kami dan keluarga menjadi warga-warga kerajaan sorga, menjadi duta-duta Kristus untuk melaksanakan amanat agung, melayani Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus. Dengan iman kami terima anggur perjamuan kudus ini yang adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus yang suci. Silahkan minum dalam nama Tuhan Yesus. Marilah kita mengucap syukur karena sudah terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kasih-Mu dalam tak terduga,
Yesus. Engkaulah Raja atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah menganugerahkan kepada kami kehidupan yang kekal, yang artinya suatu saat kelak kami bersama keluarga-keluarga kami akan tinggal dalam kerajaan surga sesuai dengan waktu yang Tuhan sudah tentukan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh Allah yang mengagumkan, ajaib untuk kami selami, untuk kami puja dan puji dengan segenap hati dan jiwa kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa sekarang buat pemerintah bangsa kami Indonesia. Berkatilah Bapak Presiden Joko Widodo dan keluarga, di mana pada minggu yang sudah berjalan yang lalu beliau berulang tahun. Untuk itu Bapak, Tuhan mengaruniakan dia rahmat dan hidayah dari Tuhan, sehingga dalam memimpin bangsa kami Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo tetap takut akan Tuhan dan memiliki hikmat yang berasal daripadamu, sehingga pemerintahan bangsa kami berjalan dengan baik, bersih, dan mempermuliakan nama Tuhan. Berkati juga keluarga Bapak Presiden Jokowi, berkati juga Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin sekeluarga, dan para menteri yang ada dalam kabinet, dan juga para pemimpin bangsa kami, baik di kalangan sipil, militer maupun kepolisian, yang bertugas di pusat Jakarta sampai ke daerah-daerah, bahkan sampai di tingkat RT dan RW. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk tanah air, udara bangsa kami Indonesia yang subur, semuanya karena anugerah Tuhan. Semuanya ini yang menopang kehidupan kesejahteraan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, dan sekarang kami berdoa buat keluarga kami, di mana hari-hari terakhir di bulan Juni ini memasuki liburan sekolah anak-anak kami, cucu-cucu kami, saudara-saudara kami yang masih dalam pendidikan. Biarlah Tuhan di masa liburan ini banyak hal-hal yang bermanfaat dapat kami alami, kami lakukan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, seperti diadakannya camp-camp baik untuk anak-anak sekolah minggu, anak-anak tingkat sekolah dasar, lanjutan, bahkan sampai di perguruan tinggi. Camp-camp gereja ini untuk membina rohani anak-anak kami, keluarga kami di masa-masa yang penuh tantangan di akhir zaman ini, di mana serangan-serangan iblis dan ajaran-ajaran sesat banyak menyerang melalui hamba-hamba Tuhan yang tidak bertanggung jawab, maupun melalui media-media sosial, di mana kami mohon Tuhan Allah Roh Kudus tetap memimpin keluarga-keluarga kami, agar kami tetap berjalan pada jalan-jalan Tuhan yang benar, sehingga kami hidup dalam kekudusan dan kebenaran sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, sehingga kami tidak bercacat celah dan mengalami pengangkatan. Berkatilah ya Bapa, buat Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang berbahagia, bersukacita karena hari ulang tahun pada hari ini maupun dalam minggu yang akan berjalan. Tuhan mengaruniakan panjang umur, kesehatan, dan terus meningkat, baik di dalam studi, karir, maupun dalam pekerjaan, bisnis, atau dalam keadaan apapun, termasuk dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga yang mengalami sukses-sukses di dalam bisnis ataupun usaha-usaha yang Tuhan berikan, baik itu bisnis di perkantoran maupun bisnis dalam perdagangan, di pertambangan. Tuhan berkati semuanya, agar semuanya akan menunjang kehidupan finansial keluarga demi keluarga di dalam jemaat Tuhan. Bapa, kami berdoa juga untuk keadaan dunia saat ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali.
Tolonglah ya Tuhan agar terjadi perdamaian antara Rusia dan Ukraina dan juga bangsa-bangsa lain yang sedang bertikai. Tuhan kiranya memakai umat-Mu yang dapat memperdamaikan bangsa-bangsa yang sedang bertikai atau berperang ini. Kami tetap berdoa buat bangsa Israel, pemimpin-pemimpin Israel dan seluruh rakyatnya. Bagi mereka yang belum menerima dan percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari Allah Roh Kudus, pakailah hamba-hamba-Mu dan bekerjalah Tuhan agar di bangsa pilihan-Mu ini banyak jiwa-jiwa yang akan sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus yang kami percaya adalah Mesias yang mereka nanti-nantikan. Berkatilah bangsa ini Tuhan, bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel, dan jauhkan mereka dari ancaman musuh-musuh mereka dan serangan dari musuh-musuh negara ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami di akhir bulan Juni tahun 2023 ini dan memasuki nanti awal bulan Juli tahun 2023 ke dalam tangan pimpinan-Mu ya Allah Roh Kudus, sehingga kami tetap setia, kami hidup dalam kekudusan dan kebenaran selaras dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami mengakhiri ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry ini, kami mau menerima berkat-berkat daripada-Mu. Kiranya berkat-berkat dari Allah Bapa Sorgawi yang berlimpah-limpah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik bersama keluarga-keluarga dan juga menyertai kami dan semua keluarga Warlord, baik yang di House of Warlord Sentul City maupun di rumah tempat tinggal masing-masing. Mulai siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ibadah telah selesai. Sampai jumpa lagi minggu depan di bulan yang baru, hari Minggu tanggal 2 Juli tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.